kakak pembina, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman kehidupan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau hadir bagi kami, Roh Kudus, memberi kekuatan baru bagi kami. Biarlah firman-Mu ini akan menjadi dasar hidup di tengah kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai remaja dan pembina remaja. Pujilah Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-16 dan 17. Efesus pasal 3 16 dan 17 berkata demikian. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dua ayat yang kita baca dalam Efesus pasal 2 ini merupakan bagian dari doa Paulus. Satu harapan dari Paulus supaya dia tetap berdoa kepada jemaat di Efesus menurut kekayaan dan kemuliaan yang Tuhan beri bagi mereka, sehingga menguatkan dan meneguhkan oleh kekuatan Roh Kudus bagi jemaat yang ada di sana. Tetapi juga di ayat 17 kita bisa melihat bahwa dengan iman percaya kepada Kristus, sehingga Kristus diam di hati kita dan kita berakar serta berdasarkan kasih. Kita tahu bersama bahwa berakar di dalam Tuhan adalah hal yang sangat penting di tengah kehidupan kita sebagai remaja, sebagai pembina remaja. Karena kalau bicara akar, maka akar itu penentu tumbuhnya pohon, penentu kuatnya pohon itu. Dan kita percaya bahwa pohon yang kuat berdiri teguh, tentu di dasarnya ada akar yang sangat kuat, sehingga membuat pohon itu kokoh walaupun angin, hujan yang deras tidak akan mampu merubuhkan pohon itu. Nah, saya kira gambaran dari iman kita sebagai anak-anak remaja dan kakak-kakak pembina remaja, bahwa iman yang berakar di dalam Kristus ini akan menghasilkan kekuatan baru di tengah menjalani kehidupan kita sebagai orang muda yang percaya. Kita tahu bahwa begitu banyak godaan yang datang mengganggu keberimanan kita kepada Tuhan. Tetapi kalau kita berakar di dalam satu keyakinan terhadap Kristus, maka kita akan menjadi remaja dan pembina remaja yang kuat menghadapi tantangan dan cobaan yang mengganggu kehidupan kita. Apalagi berkaitan dengan remaja, begitu banyak tantangan duniawi, baik itu dari segi pergaulan buruk, pergaulan dengan lingkungan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi kita juga ada pada tantangan perkembangan teknologi. Sebagaimana yang kita ketahui, perkembangan media sosial yang telah menjadi bagian hidup kita, karena di mana-mana pasti bawa handphone sama tuh. Nah, sehingga godaan, tantangan kita banyak ada di situ. Apakah berpotensi untuk menyebarkan berita-berita bohong lewat status di media sosial, di FB, media yang ada, maupun tentu ada konten-konten yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yang mengganggu keberimanan kita. Sehingga remaja dan pembina remaja dibutuhkan kekuatan iman yang memiliki akar yang kuat, sehingga menjadikan kita sebagai remaja dan pembina yang kokoh di dalam iman. Nah, bagaimana caranya? Adik-adik dan kakak-kakak yang
Yang pertama tentu bagaimana kita memperkaya iman kita, diri kita ini dengan rajin membaca kebenaran firman. Dalam setiap harian kita menekuni diri ini dengan mengutamakan firman di tengah kehidupan kita. Rajin baca Alkitab ya, karena janji-janji firman Allah itu luar biasa. Kita tahu bahwa langit dan bumi ini diciptakan oleh Tuhan oleh karena firman. Yohanes pasal 1 mencatat bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau kita menyatukan diri ini dengan kebenaran firman, kebenaran Alkitab, berarti kita memposisikan diri kita, hati kita ini kepada Tuhan dengan nyata bahwa Tuhan ada bersama-sama kita dalam firman-Nya. Hanya dengan itu kita memperoleh kekuatan baru untuk melawan kuasa-kuasa jahat, melawan kuasa iblis, melawan kuasa-kuasa dunia yang hendak mengganggu kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu jadilah remaja yang benar-benar sungguh-sungguh taat dan setia pada kebenaran firman. Dan Kak yakin dan percaya ketika kita tekun pada kebenaran firman, maka kita akan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengalahkan kuasa dosa. Tuhan telah mengalahkan kuasa maut. Maut tidak berkuasa atas kita. Kita cukup taat setia pada kebenaran firman, maka kita akan mampu menghadapi situasi dan kondisi yang akan menjatuhkan kita sebagai anak muda yang percaya. Oleh karena itu tetap percaya kepada Tuhan, sebagaimana Paulus dia berdoa kepada jemaat di Efesus supaya mereka kaya dalam kemuliaan Tuhan, supaya mereka kuat oleh roh di dalam batin. Demikian juga tentu Kak mendoakan adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina supaya tetap kuat di dalam iman, kuat di dalam doa, supaya hati kita penuh dengan rasa syukur, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Selanjutnya kita memiliki iman yang berakar di dalam Tuhan, karena itu tentu akan memberi kekuatan di tengah kehidupan kita sebagai remaja dan pembina remaja yang berkenan kepada Tuhan. Karena lewat pelayanan kita, lewat doa kita, bagi mereka yang kita layani belum percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, sehingga mahkota kemuliaan akan menjadi milik kita sebagai umat Tuhan yang percaya. Ingat bahwa kita bukan sekedar hidup di dunia ini, tetapi ketika kita hidup memberi diri, itu berarti kita telah memberi buah, menghasilkan buah pertobatan. Dan ingat bahwa kehidupan kita terbatas di dunia ini. Suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini, maka Allah dalam Yesus Kristus telah menyediakan tempat yang indah bagi kita. Sebagaimana firman-Nya, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana Tuhan berada, di situ pun kita berada. Biarlah kiranya firman ini memberi kekuatan baru bagi kita sebagai remaja dan pembina remaja. Tuhan memberkati kita semua. Amin.